Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Neil. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang sering banget gue alamin, dan gue yakin kalian juga. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia. Kalian yang ngerasa hidupnya gitu-gitu aja. Ingat, tiap malam lo sebenarnya lagi berpetualang di dunia mimpi. Nah, ini nyambung sama yang tadi nih. Kenapa kita sering lupa sama mimpi kita? Pernah nggak sih lo bangun, terus kayak, gila, semalam gua mimpi seru banget. Terus lo mau cerita ke orang rumah. Pas mau mulai cerita, tiba-tiba, ternyata guys, dalam waktu sekitar 5 menit setelah kita bangun tidur, sekitar 50% detail mimpi kita itu udah hilang dari ingatan. Dan setelah 10 menit, bisa jadi 90% mimpi itu udah menguap begitu aja. Ini bukan karena kita pikun atau apa, tapi emang cara kerja otak kita yang kayak gitu. Ada teori yang bilang kalau otak kita menganggap informasi dalam mimpi itu nggak terlalu penting untuk disimpan jangka panjang. Jadi, dihapus aja biar nggak menuh-menuhin memori. Jadi, kalau lo bangun terus langsung lupa sama mimpi lo. Jangan sedih, jangan merasa aneh. Itu adalah hal yang super normal. Otak kita tuh kayak petugas kebersihan yang super rajin. Begitu kita melek, dia langsung sapu-sapu semua sisa-sisa mimpi biar nggak berantakan. Makanya ada tips tuh, kalau mau inget mimpi, begitu bangun langsung catet apa aja yang keinget. Fakta ketiga ini agak-agak bikin merinding disco nih. Jadi mimpi kita itu sering banget dipengaruhi sama apa yang kita rasain dan pikirin sebelum tidur. Misalnya, lo lagi stres banget mikirin kerjaan numpuk atau skripsi yang gak kelar-kelar. Nah, jangan kaget kalau tiba-tiba mimpi lo isinya dikejar deadline, atau dosen pembimbing yang mukanya berubah jadi monster. Ini karena otak kita tuh kayaknya nggak bisa diem. Apa yang jadi beban pikiran kita di siang hari, suka kebawa sampai ke alam mimpi. Jadi, mimpi itu bisa jadi semacam cerminan dari kondisi emosional kita. Kalau lo pengen punya mimpi yang lebih enak, coba deh sebelum tidur, lakuin hal-hal yang nenangin. Baca buku yang ringan, dengerin musik yang adem, atau meditasi dikit. Karena apa yang lo konsumsi sebelum tidur, itu bisa jadi bahan baku buat film yang diputar otak lo semalaman. Nah, ini nih yang menurut gua paling keren dari semua fakta tentang mimpi. Namanya, itu kondisi di mana lo sadar kalau lo lagi bermimpi. Dan yang lebih gilanya lagi, kadang lo bisa ngendaliin mimpi itu sesuka hati lo. Bayangin aja, lo lagi mimpi dikejar zombie, terus lo sadar ini mimpi, terus lo langsung ubah diri lo jadi superhero yang bisa terbang dan nembakin laser dari mata. Katanya sih, kemampuan buat ini bisa dilatih lo. Ada teknik-tekniknya. Kayak sering-sering nanya ke diri sendiri pas lagi sadar, ini gue lagi mimpi apa nggak ya? Atau nyatet mimpi tiap pagi biar lebih peka sama pola-pola mimpi. Fakta kelima ini mungkin kedengerannya agak serem, tapi sebenarnya ini mekanisme pertahanan tubuh kita yang canggih banget. Jadi pas kita lagi masuk fase tidur yang namanya REM, yaitu fase di mana kita paling sering bermimpi, otot-otot di tubuh kita tuh sengaja dimatiin atau dilumpuhkan sementara. Namanya atau atonia otot. Tujuannya apa? Biar kita nggak bergerak ngikutin apa yang lagi kita lakuin di mimpi. Coba bayangin kalau mekanisme ini nggak ada. Lo lagi mimpi jadi atlet lari maraton. Bisa-bisa lo lari beneran di atas kasur, nabrak-nabrak lemari, atau malah nyemplung ke kolam ikan tetangga. Nah, yang jadi serem itu kalau sistem ini agak error dikit. Kadang kita keburu sadar sebelum kelumpuhan ototnya hilang. Ini yang sering disebut ketindihan atau yang sesungguhnya. Rasanya kayak sadar, tapi nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Kadang ada halusinasi, ngeliat, atau ngedenger sesuatu yang serem. Ini juga salah satu fakta yang bikin gue mikir, oh pantesan. Jadi, katanya nih, kita tuh nggak pernah benar-benar mimpiin wajah orang yang asing sama sekali.
Meskipun di mimpi lo, ngerasa ketemu sama orang baru yang belum pernah lo lihat seumur hidup, sebenarnya otak lo itu lagi nampilin kompilasi wajah-wajah yang pernah lo lihat sebelumnya. Otak kita tuh kayak database raksasa yang nyimpen semua wajah yang pernah kita lihat, meskipun cuma sekilas dan kita nggak sadar. Jadi, kalau lo mimpi ketemu gebetan lo, padahal belum pernah ngobrol langsung, ya mungkin karena lo keseringan stalking Instagramnya. Otak lo cuma ngerekam dan muter ulang. Siapa bilang mimpi itu cuma bunga tidur yang gak ada gunanya? Ternyata mimpi bisa jadi sumber inspirasi yang luar biasa besar loh. Banyak banget karya-karya hebat atau penemuan penting di dunia ini yang idenya datang dari mimpi. Salah satu yang paling terkenal itu Paul McCartney dari The Beatles. Dia ngaku kalau melodi lagu legendaris Yesterday itu muncul gitu aja di mimpinya. Nggak cuma di dunia musik, di dunia sains juga banyak. Katanya sih, Elias Howe, penemu mesin jahit modern, dapat ide mekanisme jarumnya itu dari mimpi dikejar-kejar suku kanibal yang bawa tombak dengan lubang di ujungnya. Otak kita pas tidur tuh kayaknya lagi ngadain brainstorming paling kreatif sedunia. Jadi, jangan pernah remehin mimpi-mimpi aneh lo. Siapa tahu, di balik mimpi lo dikejar-kejar mie ayam raksasa, ada ide brilian buat bisnis kuliner baru. Fakta nomor 8, mimpi orang buta itu beda, tapi tetap menakjubkan. Orang yang buta sejak lahir, mereka nggak bermimpi dalam bentuk gambar visual seperti kita. Karena mereka memang nggak pernah punya referensi visual di otaknya. Tapi bukan berarti mimpi mereka kosong. Mereka mengalami mimpi melalui indera-indera lain yang mereka miliki dan lebih terlatih. Jadi mimpi mereka itu kaya akan suara, sentuhan, rasa, bau, dan emosi. Bayangin, betapa kuatnya imajinasi dan indera non-visual mereka bekerja bermimpi. Fakta nomor 9, nggak cuma manusia, hewan juga suka mimpi loh. Ternyata, nggak cuma kita manusia yang suka ngelindur dan mimpi aneh-aneh. Hewan peliharaan kita, atau bahkan hewan liar, juga bermimpi. Penelitian ilmiah udah ngebuktiin kalau banyak mamalia, dan bahkan beberapa jenis burung, juga ngalamin fase tidur REM, fase di mana mimpi paling sering terjadi. Para ilmuwan ngerekam aktivitas otak hewan pas tidur, dan polanya mirip banget sama manusia yang lagi bermimpi. Jadi, lain kali kalau lihat hewan peliharaan lo tidur sambil gerak-gerak aneh, jangan diganggu. Siapa tahu dia lagi mimpi jadi superhero hewan. Fakta nomor 10, mimpi itu pesan dari alam bawah sadar, kadang isinya kode rahasia. Banyak ahli, terutama dari aliran psikoanalisis kayak Sigmund Freud, percaya kalau mimpi itu adalah jalan tol menuju alam bawah sadar kita. Maksudnya gimana? Jadi, mimpi itu dianggap sebagai cara alam bawah sadar kita buat berkomunikasi, buat ngasih tahu hal-hal yang mungkin gak kita sadari pas lagi melek. Misalnya, lo sering mimpi tersesat atau nggak bisa nemuin jalan pulang. Menurut beberapa interpretasi, itu bisa jadi simbol kalau lo lagi ngerasa kehilangan arah dalam hidup, atau lagi bingung mau ngambil keputusan apa. Tentu aja interpretasi mimpi ini sifatnya subjektif banget ya, nggak bisa dianggap pasti benar, tapi menarik buat direnungin. Jadi, mimpi itu bukan cuma sekumpulan gambar acak yang nggak ada artinya. Bisa jadi, ada pesan-pesan terselubung yang coba disampaikan sama diri kita yang paling dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, jangan lupa bawa mimpi indah malam.